Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abelia Nur Fatimah, NIM 112111251. Nah, di tugas kali ini saya akan membuat video tutorial aplikasi statistik tentang analisis regresi berganda. Untuk soal yang pertama, yaitu berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat regresius X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, di sini udah ada data-datanya. Ada X1, X2 dan Y. Nah, itu sesuai dengan penjelasan soalnya ya. Selanjutnya kita langsung ke SPSS. Seperti biasa, kita ke variabel view, lalu ke data view. Nah, kita kopas X1, X2 dan Y. Nah, kita cari analyze, lalu regresi linear dependent, kita isi tingkat kesehatan. Block 1 of 1 kita isi tingkat sadar lingkungan dan tingkat religius. Nah, kita ke statistik yang dicentang masih sama kayak sebelumnya. Continue, kita plot, kita histogram, continue, lalu option, entry 0,05 dan removal 0,10. Nah, kita ke klik continue, oke. Nah, ini untuk hasilnya semuanya. Ada descriptive statistik, correlation, margin summary, coefficient, dan histogram. Nah, kita kembali lagi ke Word untuk menganalisis jawabannya. Yang pertama, descriptive statistik untuk mean dari tingkat kesehatan adalah 75,08 dengan defisiensi standar sebesar 5,993 dan jumlah data yang tersebar N yaitu 13. Mean dari tingkat sadar lingkungan ada 49,62 dengan defisiensi standar 4,942 dan N sebesar 13. Yang dari tingkat religius 59,62 dengan defisiensi standar sebesar 4,942 dan N 13. Untuk selanjutnya ada correlation. Yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara tingkat kesehatan dan tingkat sadar lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat sadar lingkungan adalah kuat. Nah, yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar sama. Nah, untuk tingkat kesadaran, tingkat kesehatan dan religius. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat religius adalah kuat. Selanjutnya, model summary. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square,
ada 0,978 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R² juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa tingkat sadar lingkungan dan tingkat religius dapat menjelaskan tingkat kesehatan sebesar 97,8% dan 2,2%. Dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, yaitu 100 dikurangi 97,8, hasilnya ada 2,2%. Untuk kolom standar error, kita ada 0,936 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dan seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 0,96 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi tingkat kesehatan, yaitu 5,993. Standar deviasi tingkat kesehatan itu didapat dari atas. Nah, kita lanjut lagi untuk koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understand koefisien. Didapat konstan 3,001, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tingkat sadar lingkungan 0 dan koefisien variabel tingkat religius 1,119. Maaf teman-teman, yang benar 1,199. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 3,601 plus 0x1 plus 1,199x2 plus E. Untuk penjelasan keterangannya juga udah ada di situ. Nah, terakhir yang nomor 1 udah ada histogramnya. Nah, selanjutnya kita lanjut nomor 2, yaitu seorang peneliti ingin menentukan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Nah, untuk datanya sendiri ada 5. Ada tinggi badan, berat badan, usia, tingkat kebugaran, dan dalam analisis regresi berganda ini, tinggi badan, berat badan, dan usia digunakan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kebugaran merupakan variabel independen. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan tinggi. Untuk rumus-rumusnya juga sudah ada di situ. Nah, untuk tugasnya adalah menentukan koefisiensi regresi berdasarkan data yang ditentukan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti model R² untuk menentukan koefisien tersebut. Nah, kita langsung ke SPSS, variabel view, lalu kita ke data view, tinggi badan, berat badan, usia, dan kebugaran.
Nah, kita lanjut ke analyze, regresi, linear, kita klik dependent, tingkat kebugaran, black one oven, ada tinggi badan, berat badan, dan usia. Lalu statistik masih sama, kita plot juga sama, dan option juga masih sama. Nah, ini untuk hasil-hasilnya. Ada deskriptif, correlation, Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.